Ini adalah monitor MSI Optik MAG241CR. Gue ngerti, namanya susah banget. Monitor ini dilengkapi dengan layar berukuran 24 inch, diperuntukkan untuk kompetitif gaming karena dia menggunakan panel VA yang mendukung 144 refresh rate dan 1 millisecond response time. Monitor ini menggunakan curve panel dengan rentang 1500R yang MSI bilang adalah kelengkungan paling baik untuk keperluan general computing sampai gaming dengan view angle 178 derajat horizontal dan vertikal. Meskipun menggunakan panel VA, monitor ini mampu menghasilkan kontras rasio hingga 3000:1, yang artinya 3 kali lipat lebih banyak menghasilkan cahaya dibanding monitor umum dengan panel IPS atau TN. Saat gue coba bandingin dengan monitor MacBook Pro 16 inch tahun 2019, memang hasilnya impresif sih. Max brightness dari monitor ini adalah 300 nits, which is terang banget, dan gue cuman pakai max brightness kalau lagi nonton film di posisi yang jauh sambil tiduran. Karena ini monitor gaming, tentunya dilengkapi juga dengan RGB pada sisi belakang yang bisa kita atur efeknya menggunakan software MSI Mystic Light. RGB ini bakal ngaruh banget kalau setup lu nggak nempel tembok. Kalau gua, karena nempel tembok, biasanya gua matiin kecuali lagi pengen show off sama temen yang datang ke rumah, bisa buat ambient light ala-ala gitu. Sepertinya, monitor ini diperuntukkan untuk multi monitor setup karena desainnya yang frameless, bezel samping dan atas emang kecil banget, cocok kalau mau bikin multi monitor setup. Kita bisa adjust ketinggian monitor ini hingga 130 mm dan juga bisa tilt mulai dari -5 derajat sampai 20 derajat. Tapi sayang banget dia nggak bisa nengok kanan kiri. Mungkin karena yang tadi gue sebut, monitor ini diperuntukkan untuk multi monitor setup. Tapi sebenarnya nggak ada salahnya dibuat bisa nengok juga menurut gue. Karena monitor ini curve, wajar kalau monitor ini nggak bisa di-set vertikal. Jadi kurang cocok bagi programmer untuk keperluan coding. Misal dipaksain bisa vertikal, menurut gue jadi aneh kelengkungannya. Dari sisi navigasi, kita diberikan joystick 5-way untuk akses settings pada monitor ini, mulai dari set profile, input source, matiin RGB, hingga set response time. Hanya saja menu settings built-in monitor ini nggak selengkap ketika kita pakai gaming OSD app yang tersedia untuk Windows dan Android. Gua amazed sih sama gaming OSD app. Opsi yang diberikan lengkap banget. Fitur yang paling gue suka adalah kita bisa binding executable file. Misal kita mau atur profile untuk keperluan editing, dan kita link app Adobe Premiere, After Effects, atau Illustrator. Dan ketika aplikasi tersebut dibuka, monitor ini secara otomatis adjust profile berdasarkan app yang kita atur sebelumnya. Dan kita dikembalikan seperti semula ketika app-nya ditutup. Ini keren banget MSI. Gue gak ngerti monitor lain apakah punya fitur seperti ini. Tapi kalau misalnya enggak, ini akan jadi fitur yang sangat gue kangenin. Sementara app untuk Androidnya, MSI Remote Display namanya, tidak sekeren app untuk desktop. Buggy, sering loading freeze dan ketutup sendiri. Yang paling ngeselin adalah setiap kali buka, ini app searching device mulu dari awal, dan agak lama connect-nya. App ini harus connect menggunakan local network, jadi nggak bisa kita remote over internet. Tapi dalam scenario nonton di posisi yang jauh dari monitor, masih oke lah, masih usable. Dari build quality, monitor ini solid. VESA mounting 100x100 mm yang didapat dari paket pembelian, kokoh banget. Gue nggak ngerti bahannya pakai material apa. Intinya kayak semacam besi padat dan berat gitu. Gue nggak ada keluhan dari segi build quality sih. Monitor ini nggak punya speaker ya. Sebagai gantinya, monitor ini dilengkapi dengan colokan speaker out 3,5 mm. Kemudian keseluruhan I/O-nya adalah 1 kali display port yang support up to 144 Hz, 2 kali HDMI yang juga support up to 144 Hz, 2 kali USB 2.0, 1 kali USB 2.0 Type B. Buat pakai gaming OSD app, kita harus colok ini ke PC. Dan satu lagi fitur minor yang menurut gua jadiin monitor ini makin manis, yaitu cantolan earphone pada sisi kiri monitor. Kesimpulannya, karena monitor ini dikeluarkan oleh brand MSI, jadi emang lebih condong ke segmen gaming. Tapi bukan hardcore gaming, lebih ke balance, support keperluan gaming dan multimedia juga. Tapi semua kembali ke lu sebagai calon pembeli.
Gue sebagai reviewer hanya memberikan sudut pandang, dan kalian juga bisa memberikan sudut pandang kalian sendiri di kolom komentar buat gue dan yang lain. Oke, segitu dulu dari gue. See you next time.